Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana kita masih diberi kesehatan, keselamatan, hingga kita masih bisa diberi kehidupan hingga saat ini. Sholawat, bering salam kita junjung Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, saya Erlangga Hakimanurung dan teman saya yang bernama Arba Rizafis Lubis dari kelompok 2 Manajemen 6F Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini kami akan mempresentasikan atau membahas tentang AM, yang dimana AM ini kami bahas dengan 3 bagian. Yang pertama itu pengertian AM, macam-macam lafaz AM, dan yang ketiga itu dilalah lafaz AM. Pengertian yang pertama itu yang membahas adalah saya sendiri, dan pengertian yang kedua dan ketiga itu yang akan membahas adalah teman saya Arba Rizafis Lubis. Yang pertama, pengertian am. Am menurut bahasa artinya merata atau yang umum. Sedangkan menurut istilah ialah Bismillahirrahmanirrahim. Al-lafzul mustafriqu li jamihi ma yasluhul luhu bihasa biwas wat hiwahidin daf'ah. Artinya lafaz yang meliputi pengertian umum terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz itu dengan hanya disebut sekaligus dengan pengertian lain. Al-am adalah suatu perkataan yang memberi pengertian umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak terbatas. Misalnya al-insan yang berarti manusia. Perkataan ini mempunyai pengertian umum. Jadi semua manusia termasuk dalam tujuan perkataan ini. Sekaligus mengucapkan lafaz al-insan berarti meliputi jenis manusia seluruhnya. Dapat dimengerti, keumuman itu menjadi sifat yang pengertiannya mencakup segala yang dapat dimasukkan ke dalam konotasi lafal. Sedangkan lafal hanya menunjukkan beberapa orang, seperti Rizalun tidak termasuk lafaz umum. Al-am secara etimologi berarti merata atau yang umum. Sedangkan secara terminologi atau istilah Muhammad Adib Saleh mendefinisikan bahwa al-am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian tiap lafal untuk sendiri tanpa dibatas dengan jumlah tertentu. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Macam-macam am. Yang pertama lafal kullun, yang kedua ism istifham, yang ketiga ismun syarat, yang keempat ismun mufrad, yang kelima jamak yang dita'rifkan atau ma'rifat, yang keenam ismun nakiroh, yang ketujuh ismun mausul. Selanjutnya lafal am dibagi menjadi 3. Lafal umum yang tidak mungkin ditaksiskan, yang kedua lafal umum yang dimaksudkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya, yang ketiga lafal umum yang khusus seperti lagal umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukkan ditaksis. Selanjutnya yang ketiga dilalah lafaz am. A. Idza waradal am ala sababin khosin fal ibaratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Artinya apabila am datang karena sebab khos, maka yang dianggap adalah umumnya lafal, bukan khususnya sebab. Dengan lafal yang datang dari syar'i, padahal lafal ini umum. Jika menjumpai suatu hadis Nabi SAW
yang merupakan jawaban atas suatu pertanyaan, tiba-tiba kita lihat bahwa itu menggunakan perkataan atau lafal yang memberikan pengertian umum, maka kita tidak usah mengembalikan pada sebab timbulnya hadis tersebut. Dalam hal ini, kita mengambil kesimpulan hukum dari hadis tersebut. B. Al-khitabul khas biwahidatim minal ummati yufidul umum hatta yadullud dalil alal khusus. Artinya, khitab yang khusus tertuju kepada seseorang dari seluruh umat memberikan faedah menunjukkan umum, kecuali apabila diketahui ada dalil yang menunjukkan khusus bagi orang itu saja. C. Dzikru ba'di afrodil am al-muwafiqi lahu fil hukmi la yaqtadi taksis. Artinya, menyebut sebagian satuan lafal am tersebut tidak berarti menaksiskan. D. Al-am ba'da taksis hujjatum fil baqi. Artinya, lafal am sesudah ditaksis tetap menjadi hujjah bagi satuan-satuan yang masih tertinggal. E. Al-amalu bil ami qoblal bahthi anil mukhassasi la yajuz. Artinya, mengamalkan dalil am sebelum menyelidiki yang menaksis tidak dibolehkan. Terima kasih atas saudara Arbari Jafis Lubis. Jadi kesimpulan, am adalah suatu perkataan yang memberi pengertian umum dan meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam perkataan itu dengan tidak terbatas. Misalnya al-insan yang berarti manusia. Dapat dimengerti keumuman itu menjadi sifat yang pengertiannya mencakup segala yang dapat dimasukkan ke dalam konotasi lafal. Sedangkan lafal yang hanya menunjukkan beberapa orang seperti Rizalun tidak termasuk lafaz umum. Sekian pembahasan dari am. Jika ada kata-kata yang salah atau dalam penulisannya ada yang salah, mohon dimaafkan, dan kami dari kelompok 2 mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys.